Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Siti Dahlia Daulay dengan NIM 0112424296, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin membahas tentang mustalah hadis untuk memenuhi mata kuliah ilmu hadis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Nah teman-teman, adapun yang akan kita bahas pada video kali ini adalah yang pertama, kajian mustalah hadis, yang kedua, definisi, yang ketiga, pentingnya mempelajari mustalah hadis, yang keempat, tujuan, yang kelima, klasifikasi mustalah hadis berdasarkan kualitasnya, yang keenam, klasifikasi mustalah hadis berdasarkan kuantitas perawina, serta yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu tentang kajian mustalah hadis, yang merupakan sebuah bidang dalam studi hadis yang khusus membahas terminologi, metode, dan prinsip yang digunakan untuk mengkaji dan memahami hadis. Yang kedua yaitu definisi mustalah hadis. Mustalah hadis adalah cabang ilmu dalam studi ilmu hadis yang membahas istilah-istilah, kaidah, dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, serta mengklarifikasikan hadis berdasarkan kualitas dan kuantitasnya. Ilmu ini memberikan penilaian dan kriteria untuk membantu apakah suatu hadis itu sahih, hasan, ataupun dhaif. Yang ketiga yaitu pentingnya mempelajari mustalah hadis. Yang pertama, untuk menentukan keaslian hadis. Yang kedua, untuk mencegah penyebaran hadis palsu. Yang ketiga, untuk menjaga kemurnian ajaran Islam. Yang keempat, menyediakan standar penilaian kualitas hadis. Yang kelima, membantu menyusun pemahaman dan hukum Islam. Serta yang terakhir, membangun landasan akademik untuk studi Islam. Adapun yang keempat yaitu tujuan mustalah hadis. Yang pertama, untuk memastikan dan keterpercayaan hadis. Yang kedua, untuk menjaga kemurnian ajaran Islam. Yang ketiga, untuk menyediakan dasar bagi studi dan pengkajian hadis. Yang keempat yaitu untuk mencegah penyebaran hadis lemah dan palsu. Serta yang terakhir, untuk mengembangkan disiplin ilmu yang kokoh dalam Islam. Yang kelima yaitu klasifikasi mustalah hadis berdasarkan kualitasnya. Yang pertama, hadis sahih, yaitu hadis yang memiliki derajat kebenaran dan keautentikan yang tinggi karena memenuhi syarat-syarat tertentu dalam ilmu hadis. Hadis ini dianggap berasal dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya dan mempunyai ingatan yang baik. Adapun yang kedua itu hadis hasan, yaitu hadis yang derajatnya lebih rendah dari hadis sahih, namun masih bisa dianggap sebagai sumber ajaran Islam. Hadis ini memiliki beberapa kriteria yang mirip dengan hadis sahih. Yang ketiga yaitu hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dianggap sahih atau hasan. Derajat hadis ini lebih rendah dan oleh karena itu tidak dapat dianggap sebagai dasar hukum atau ajaran yang pasti. Yang keenam yaitu klasifikasi mustalah hadis berdasarkan kuantitas perawina. Yang pertama yaitu hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi di setiap tingkatan sanadnya, sehingga mustahil mereka bersepakat untuk berbohong. Adapun yang kedua yaitu hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh jumlah perawi yang tidak mencapai derajat mutawatir. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah bahwa mustalah hadis adalah cabang ilmu yang membahas kaidah dan istilah yang digunakan untuk mengklarifikasikan dan menilai hadis. Ilmu ini juga membantu apakah suatu hadis itu sahih, hasan, atau dhaif, sehingga umat Islam dapat menggunakan hadis sebagai pedoman hidup dengan benar. Oke teman-teman, sampai disinilah video pembahasan kita pada kali ini. Langsung saja kita masuk kepada kuis. Pertanyaan pertama yaitu apa yang dimaksud dengan matan dalam hadis? A. Nama perawi. B. Rangkaian perawi. C. Isi hadis. D. Riwayat hadis. Kira-kira jawaban nomor 1 apa ya? Coba kita klik yang D. Ya, jawabannya D. Rangkaian
rangkaian surat. Pertanyaan yang kedua yaitu apa itu hadis dhaif? A. Hadis yang lemah, B. Hadis yang kuat, C. Hadis yang benar, D. Hadis yang salah. Jawaban nomor 2 apa ya teman-teman? Coba kita klik yang B. Jawabannya salah teman-teman. Coba kita klik yang A. Ya, jawabannya benar, yaitu A. Hadis yang lemah. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan sanad? A. Isi hadis, B. Penilaian hadis, C. Rangkaian perawi, D. Meriwayatkan hadis. Jawaban nomor 3 apa ya? Coba kita klik yang C. Ya, betul, jawabannya C. Rangkaian perawi. Keempat yaitu apa yang dimaksud dengan hadis maudhu'? A. Hadis yang sahih, B. Hadis yang lemah, C. Hadis yang dibuat-buat, D. Hadis yang benar. Jawaban nomor 4, coba kita klik yang C. Terus kita klik yang B. Ya, betul, jawabannya hadis yang lemah.